الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وفرض علينا الصيام وحث علينا فعل الخيرات والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه خير الأنام، فصلوات الله وسلامه على خير الأنبياء وأتقى الأتقياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى آخر الزمان وسلم تسليما كثيرا. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. أيها السادة والسيدات، Assalamualaikum hayatakum, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna, segenap pengurus Masjid Raya Asmaul Husna yang kami hormati, bersyukur kehadirat Allah SWT. Salat dan salam kita untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terasa perjalanan waktu dalam usia kita, tinggal beberapa hari ke depan kita akan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka pantas seringkali kita mendengar doa dari para imam kita, dari para ustaz kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Meski begitu dekat Ramadan dalam pandangan kita, Ramadan begitu dekat dalam hitungan angka kita, tapi bisa jadi Allah SWT belum takdirkan kita untuk menjumpai Ramadan tahun ini. Berapa banyak saudara kita yang dalam beberapa waktu, 1 hari 2 hari yang lalu, begitu pulih, sehat, bugar, ternyata di hari-hari ini Allah telah memanggilnya. Maka tidak ada yang tahu berapa usia kita, berapa tersisa daripada usia kita. Tetapi yang terbaik adalah bagaimana kita mengisinya. Wabil khusus jika Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita di bulan Ramadan kali ini, maka harapan kita mudah-mudahan Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Untuk membekali itu semuanya, kita akan sama-sama mendengar, sama-sama melihat apa saja pesan-pesan Rasul yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya menjelang datangnya bulan suci Ramadan, dalam sebuah riwayat yang kami coba utarakan dalam kesempatan pagi kali ini. Judulnya Khutbatul Rasulil A'zam bi munasabati syahr Ramadanil Mubarak. Khutbah Rasul yang agung berkaitan dengan kedatangan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Bapak-bapak yang memuliakan, perintah berpuasa Ramadan itu jauh setelah Rasulullah diangkat jadi nabi dan rasul. Bahkan selama beliau berada di kota suci Makkah, ketika beliau diangkat jadi nabi dan rasul, sampai beliau hijrah ke Madinah, belum pula ada perintah berpuasa Ramadan. 13 tahun Rasulullah ada di kota Makkah, tidak ada kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Nanti pada tahun kedua Hijriah, 2 tahun setelah Rasulullah berhijrah ke kota suci Madinah, karena Madinah itu disebut juga kota suci. Itulah mengapa istilahnya Al-Haramain. Haram itu artinya suci. Jadi kalau 2 kota suci
nyebutnya Al-Haramain. Barulah pada tahun kedua menjelang datangnya bulan Ramadan turun wahyu kepada beliau, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi baru tahun kedua dari Hijriah, kira-kira 9 tahun sebelum beliau wafat, baru turun perintah berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana beliau menasihati para sahabat-sahabatnya di dalam beberapa paragraf yang akan kami ketengahkan ini, mudah-mudahan menjadi penyegaran bagi kita semuanya tentang apa-apa yang sudah pernah kita dengar sebelum-sebelumnya. Jadi apa yang kami sampaikan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Ini sesuatu yang sudah sering kita dengar. Tetapi mudah-mudahan fungsinya adalah menyegarkan kita, memberi semangat, energi untuk mengisi Ramadan yang akan kita temui ini. Mudah-mudahan seperti tadi harapan kita lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Hadis ini panjang, saya coba penggal-penggal dan kami ketengahkan apa adanya, gitu ya. Di dalam satu riwayat yang sanadnya, kalau sanad itu berarti kan rangkaian orang-orang yang meriwayatkan dari mulai Nabi sampai kepada perawi terakhirnya. Maka disebutkan an Ahmad bin Muhammad bin Sa'id an Ali bin Hasan bin Faddal an abihi anir ridha an abaihi an Ali alaihi salam qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali khatabana dzata yawmin faqal. Ini nama-nama orangnya dari Ahmad bin Muhammad bin Sa'id bin Ali bin Hasan al-Faddal, dari ayahnya itu, dari bapak-bapaknya ke atas, bersulur daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, Ali mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkhutbah untuk kami pada suatu hari. Ucapan beliau ini muqaddimah khutbahnya, ayuhan nas innahu qad aqbala ilaikum syahrullahi bil barakah. Sesungguhnya hai manusia, akan tiba kepada kita bulan Allah yang penuh berkah, warahmah, dan penuh rahmat, wal maghfirah, dan penuh ampunan. Syahrun huwa indallahi afdalus syuhur, bulan di mana bagi Allah nilainya adalah seutama-utamanya bulan di dalam satu tahun. Wa ayyamuhu afdalul ayyam, hari-harinya itu adalah hari-hari terbaik sepanjang masa, sepanjang setahun. Walayalihi afdalul layali, malam-malamnya seutama-utama malam dalam satu tahun. Wasa'atuhu afdalus sa'at, saat-saatnya, momen-momennya, waktu-waktunya adalah seutama-utamanya waktu dalam satu tahun di bulan ini. Berhenti pada kalimat ini, bapak-bapak yang muliakan, karena setiap harinya, setiap saatnya, setiap malamnya adalah yang terbaik di sisi Allah SWT, dan di dalamnya semuanya, dan di hari-hari itu, malam-malamnya dalam satu bulan penuh berkah, penuh rahmat, penuh maghfirah. Inilah yang bagi sebagian ulama tidak sepakat dengan ada hadis yang membagi-bagi satu bulan itu 10 hari pertamanya adalah rahmah, 10 hari keduanya adalah maghfirah, 10 hari ketiganya adalah itqu minan nar. Apa yang tidak disepakati oleh sebagian ulama dari sisi pesan daripada hadis ini gitu?
Jadi boleh jadi dianggap perawinya ini lemah. Kenapa? Karena yang penuh rahmat itu bukan 10 hari pertama saja. Yang maghfirah itu bukan 10 hari kedua saja. Jadi sepanjang waktunya di bulan Ramadan ya rahmat. Sepanjang hari-harinya di bulan Ramadan adalah maghfirah. Dan semuanya itu mudah-mudahan jika Allah curahkan rahmat dan barakah dan maghfirahnya, tentu saja ujungnya adalah itqum minan nar, terbebas dari api neraka. Itu yang mencoba kalau kita combine, kalau kita coba padukan antara pendapat A, pendapat B tentang hadis-hadis tadi. Huwa syahrun du'itum fihi ila dhiyafatillah. Itulah bulan di mana kalian hai orang-orang yang beriman diajak untuk ikut di dalam jamuan Allah. Allah sengaja mengundang, Allah sediakan jamuan, ayo datang ke jamuanku. Aku sediakan semua yang kalian inginkan di sini di dalam jamuanku. 1 bulan penuh, siangnya, malamnya, petangnya, sorenya, apapun. Itu dia. Wa ju'iltum fihi min ahli karamatillah. Dan jika engkau masuk ke dalam jamuan, hadir dalam jamuan, mengisi Ramadan sejak awalnya sampai akhirnya, maka moga kalian dijadikan dalam keluarga Allah yang mulia, dalam kemuliaan keluarga Allah. Masya Allah, itu dia. Maka kan dianjurkan oleh Nabi kita begitu datang bulan dalam artian fisik, bulan nanti kalau sudah ru'yatul hilal, sudah ditentukan hilal, terus kita datang malamnya untuk tarawih, dianjurkan sebagaimana Rasulullah SAW juga menyatakan, lihat bulan itu lalu sampaikan doa seperti Rasulullah menyampaikan doanya, Allahu Akbar, Allahumma ahilla alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Artinya kan, Allahu Akbar, ya Allah, engkau telah tampakkan untuk kami bulan ini, sabit ini, pertanda datangnya bulan Ramadan. Maka hadirkan, anugerahkan kepada kami apa? Iman, Islam, keselamatan. Dan sesungguhnya hai bulan, hai sabit yang kau muncul di malam ini, Tuhanmu hai sabit dan Tuhanku sama-sama adalah Allah. Itu kira-kira doa atau ucapan yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat sabit atau hilal di awal bulan Ramadan. Selanjutnya, semua di dalam bulan Ramadan itu yang saya katakan, paginya, siangnya, malamnya, subuhnya, petangnya, semuanya anfasukum fihi tasbih. Nafas-nafasnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Sepanjang tidak sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah, sepanjang mulutnya tidak digunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berghibah atau menggunjing atau namimah, mengadu domba atau berdusta, maka setiap tarikan nafasnya adalah tasbih sepanjang diniatkan untuk ibadah kepada Allah. I'tikaf di masjid, menjelang zuhur i'tikaf di masjid, meski tidak ada ayat yang dibaca di bulan Ramadan, anfasukum fihi tasbih, nafas-nafas kalian, setiap tarikan dan hembusan nafasnya adalah tasbih. Wa naumukum fihi ibadah, tidurnya kalian adalah ibadah. Ini meskipun kelihatannya sarkastik atau bukan sarkastik, maksud saya ini kelihatannya seringkali dicemooh orang, tapi memang ulama mengatakan benar. Seandainya seorang itu tidak tidur di siangnya Ramadan atau malamnya Ramadan, kalau malam lazim, seandainya di siang itu dia tidak tidur, lalu dengan tidak tidur itu dia bergunjing, dia melakukan ABC yang mengurangi nilai-nilai pahala daripada puasa, maka tidurnya orang ini dalam menghindari hal-hal yang dilarang itu ibadah.
Begitu. Jadi difahaminya, tentu saja kalau tidak menggunakan untuk tidur, menggunakan untuk tilawah Quran, tentu jauh lebih baik. Tapi ketika tidurnya seorang dalam rangka menghindari, diajak jalan dan di dalam jalan itu mungkin melihat ini dan itu yang tidak pantas untuk dilihat di saat-saat orang berpuasa, maka diamnya dia, tidak ikutnya dia dalam perjalanan itu, tidurnya dia saat itu dalam rangka menghindari kemaksiatan, itulah dia maksud dengan ibadah. Wa amalukum fi maqbul, amalan-amalan kalian di hari itu, di hari-hari itu makbul, diterima oleh Allah. Wa du'akum fihi mustajab, doa-doa kalian itu adalah mustajab. Fas'alullaha rabbakum biniyatin shadiqah, maka mintalah, mohonlah kepada Allah Tuhan kalian dengan niat-niat yang benar. Wa tilawati kitabihi qulubin tahiratin ayuwaffiqakum lisiyamihi, dan bacaan Al-Quran ya, dengan hati yang tulus, hati yang bersih, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kalian di dalam mengisi siam-siam kalian. Kenapa disebut yuwaffiqakum lisiyamihi? Bapak-bapak ibu yang muliakan, ulama membedakan antara hidayah sama taufik. Taufik itu hakikatnya adalah hidayah juga. Maka uraian sederhananya seperti ini Bapak yang muliakan. Setiap orang yang beriman, setiap orang muslim, maka dia dapat hidayah. Tetapi tidak semua orang muslim yang sudah beriman tadi mendapatkan taufik. Lalu apa bedanya taufik dan hidayah? Orang-orang yang sudah mengaku dirinya muslim, mengikrarkan dirinya masuk Islam, atau mengikuti keluarganya sejak kecil menjadi muslim, dia menjadi muslim, maka belum tentu ketika datang perintah Allah, ajakan Allah, seruan Allah untuk ibadah seperti sholat, belum tentu dia datang menjalankan sholat. Paling gampang bapak-bapak ibu muliakan, ini kemarin Jumat waktu tiba adzan Jumat, kita masih lihat gitu, masih banyak mobil, masih berseliweran mobil, mungkin di tol juga macet, sebagian ya, di pasar-pasar masih macet. Kira-kira menurut bapak-bapak nih, itu sebagian supirnya muslim nggak tuh? Muslim, tapi nggak tergerak bahwa ini Jumat sepekan sekali gitu. Bahkan kalau orang mengatakan tidak sholat Jumat karena uzur, maka itu ciri-ciri nifak, ciri-ciri kemunafikan. Banyak tuh. Dan nanti Ramadan mudah-mudahan yang lalu-lalu ini, yang tahun besok mudah-mudahan enggak. Begitu datang bulan Ramadan, hari pertama, hari kedua, ketiga, mungkin sampai sepekan sunyi gitu. Suasana itu nyaman, teduh, tapi boleh jadi udah sepekan tuh warung-warung udah biasa lagi tuh. Buka seperti biasa, makan seperti biasa. Apakah yang makan itu, kalau bukan saudara kita yang muslim, itu nggak masalah. Tapi boleh jadi yang makan itu saudara-saudara kita yang tidak ada uzur, kecuali kalau dia uzur. Itu apa? Dia muslim. Dia dapat hidayah yang tidak dapat taufiknya. Sekarang tadi yang muslim tadi sholat 5 waktu, dapat hidayah. Tapi ada sebagian bapak-bapak, ibu-ibu yang ketika datang sholat fardu 5 waktu, lalu kemudian menyertainya dengan rawatib sunnahnya, qobliyah, ba'diyahnya, yang lain tidak. Di situ bapak ibu mendapatkan taufik yang berlebih dari saudara yang lainnya. Itulah taufik. Sekarang yang 5 waktu yang dilakukan, rawatib sunnah, ba'diyah, qobliyahnya dilakukan, belum tentu dia melakukan qiyamul lail, bangun di tengah malam. Bukan hanya bulan Ramadan, di hari-hari biasanya. Sebagian gak mengikuti, sebagian tidak melakukannya. Yang melakukannya dapat taufik tambahan dari Allah SWT. Itulah bedanya taufik dengan hidayah. Maka kita membutuhkan terus hidayah di atas hidayah. Taufik tadi itu terus bertambah. Itulah mengapa ulama mengatakan kita bukan dianjurkan, diwajibkan. Hanya kadang-kadang kita tidak menyadari apa yang kita baca. Setiap kali kita membaca Al-Fatihah 17 kali minimal kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim.
Dan hidayah yang dimaksud ini adalah taufik. Sebab kita sudah muslim semua. Yang perlu diteguhkan adalah bagaimana menjawab, bagaimana menyambut setiap apa yang diberitakan Allah dan disunahkan oleh Nabi kita. Dan nanti di bulan Ramadan begitu bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan. Maka setiap orang berbeda-beda, hidayahnya sama dalam konteks Islam. Hidayahnya sama, dia muslim, tapi taufiknya boleh jadi beda-beda. Itu dia. Taufiknya beda-beda. Ada yang cuma melaksanakan siamnya saja siangnya, ada yang siam dan tarawihnya, nanti ada yang 10 hari terakhir siam, tarawih, qiyamul lailnya, macam-macam beda-beda. Itulah taufik yang membedakan. Itu Bapak Ibu muliakan. Kata Rasul, ini orang yang sengsara, tipe orang yang sengsara ketemu bulan Ramadan, tapi apa yang dilakukan? Fa inna syaqiyya man hurima ghufranallahi fi hadha syahril azim. Dalam sebuah riwayat hadis yang lain disebut raghima anfu rajul ja'ahu Ramadan thumman salakha falam yughfar lah. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Nabi? Rugi itu orang, celaka itu orang, datang kepada dia bulan Ramadan, tapi sejak kedatangannya bulan Ramadan sampai Ramadan lewat, berakhir Ramadan, dosa-dosanya gak diampuni oleh Allah. Mengapa gak diampuni? Karena perbuatan-perbuatannya, amalan-amalannya gak ada yang berubah dari hari-hari sebelumnya. Ya kayak tadi, puasanya cuma 3 hari di pertama doang, selebihnya tidak puasa. Tarawihnya, ramenya di hari pertama doang. Coba bapak-bapak, biasanya ini pengalaman kami di kampung kami ini, kalau malam pertama tarawih, bapak-bapak, kalau kita azan baru datang ke masjid, nggak kebagian kita ke masjid, masuk masjid, nggak kebagian, di luar kita. Tapi coba seminggu kemudian lancar, aman, kita masuk ke dalam masjid, di saf, kalau bisa saf yang terdepan. Tuh. Kalau di Asmaul Husna enggak lah. Gitu ya. Kan masjid Bapak Ibu. Itu. Jadi kata Rasul, rugi tuh orang datang Ramadan sampai selesai Ramadan, ternyata ampunannya tidak datang kepada dia. Sudahlah dia tidak memohon ampun, sudahlah dia tidak mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, biasa-biasa saja, rugi tuh orang. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kan, ada doa yang kita hafal betul ya. Dan ini doa ini tidak hanya dianjurkan dibaca pada saat 10 hari terakhir saja, enggak. Sejak awal Ramadan tiba, itu dianjurkan baca doanya. Doanya pendek seperti yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini di sepanjang Ramadan, di hari siang malamnya. Dari awal apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau redaksi hadisnya begitu. Saya ulangi lagi redaksi hadisnya nih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kemudian ditambah-tambah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya karim itu juga sifat Allah. Tapi kalau bunyi hadis awalnya, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau sesungguhnya adalah zat yang maha pengampun, maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau senang sekali ya Allah untuk memberikan maaf kepada siapa saja. Fa'fu anni, kesempatan kami ini ya Allah, maafkan, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Terus diucapkan. Itu dia. Di samping doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Atau lebih pendek lagi, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu lebih pendek lagi. Fa inna syaqiyya, karena sesungguhnya orang yang sengsara itu adalah orang yang terhalang dari ampunan Allah di bulan ini. Kenapa? Ya dia tidak minta, tidak mengusahakan diri untuk mendapatkan itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ini. Mudah-mudahan. Wadhkuru biju'ikum
nih kata Rasulullah. Kalian waktu siang lapar, haus, iya. Siang itu pasti lapar, pasti haus, secara standar alami begitu. Tapi ingatlah kata Nabi, ingat hai umatku, biju'ikum wa atasyikum, lapar dan haus kalian. Apa? Ingat nanti lapar dan hausmu di hari kiamat nanti. Nggak seberapa kalau sekarang ini. Lapar hausnya kita nggak seberapa. Cuma dari waktu fajar sampai maghrib toh. Tidak lebih daripada itu. Maka nggak boleh tuh orang puasa itu wisol, haram hukumnya. Puasa nyambung sampai besok lah, kuat inilah saya sampai besok lah. Nggak boleh. Hanya yang boleh itu Nabi saja. Bagaimana kalau kita tunda buka puasanya malam? Begitu orang Yahudi melakukan, maka itu makruh hukumnya. Yang sunnah itu apa? Mempercepat berbuka puasa ketika maghrib tiba. Amalan apa yang dianjurkan untuk dilakukan? Ini dia Bapak Ibu. Tasaddaqu ala fuqaraikum. Tuh bapak-bapak kalau bulan Ramadan, Masya Allah, kita merasakan itu ya. Tadi akhirnya Iki menyampaikan tuh, nanti di bulan Ramadan Masjid Asmaul Husna akan menyediakan 400 untuk iftar, gitu ya, buka puasa. Ini bagaimana kalau Ramadan? Kemarin kami bersama jamaah umroh bersama nih Pak Jezena dan sekeluarga. Itu bukan bulan puasa. Setiap hari Senin dan Kamis sore petang itu masjid, betul pas Kamis kemarin pas ada di Masjid Nabawi, itu di dalam Masjid Nabawi dijejerin makanan itu semua, yang puasa yang nggak puasa dikasih semua, dijejerin tuh untuk berbuka puasa setiap Senin Kamis, apalagi Ramadan. Jadi dijejerin di depan ininya nih, safnya ini udah siap itu. Kalau di Senin Kamis kan orang ramai itu di masjid, sebelum maghrib udah pada padat di masjid itu. Semua tuh disediakan, yang puasa yang nggak puasa. Buaya yang nggak puasa tunggu sebentar sampai adzan gitu, yang nggak puasa langsung aja disediakan makan dia, minum dia, padahal maghrib belum tiba. Kanan kiri yang puasa mungkin buaya nanti gitu loh. gitu. Kalau bulan Ramadan ya, alhamdulillah pernah kami membawa jamaah bulan Ramadan dulu umroh, Masya Allah bapak-bapak, mungkin antara bapak ibu merasakan ya. Itu orang-orang yang menyediakan makanan berebutan supaya makanannya itu dimakan untuk buka puasa. Kalau bahasa kita, kalau saya membahasakannya itu, bahkan tuan rumahnya ini nyari joki untuk ngajak orang makan di tempat dia. Rebutan bapak-bapak. Tuh subhanallah, di Mekah, di Madinah. Pada waktu kapan saya lihat video viral itu di Madinah ya. Di Madinah, di Masjid Nabawi maksudnya. Itu di beberapa sektornya itu, di beberapa pojoknya itu dibuat buffet di masjid samping, tapi di luar ya, dalam masjid. Itu ada masjid ada meja bundar, lalu kayak prasmanan gitu. Kayak resepsi untuk buka begitu tuh. Itu di bulan Ramadan. Yang luar biasa. Nah, sekarang ini tahun-tahun sekian tahun ke belakang lah kan gitu ya, sampai hari ini masjid-masjid kita subhanallah sama ingin melakukan itu tuh. Maka ta'jilul iftar ya, dengan menyediakan makanan-makanan untuk ta'jil. Ta'jil itu kan artinya bukan makanan sebenarnya bapak-bapak gitu ya. Cuma kita kan bilang kalau ta'jil itu makanan. Ta'jil itu artinya menyegera buka gitu ya. Yang tepat itu makanan untuk ta'jil. Tapi kita bahasanya bilang ta'jil. Takjilnya mana? Kok takjilnya mana? Maksudnya apa itu? Kolaknya mana? Kan gitu. Kolaknya mana? Jadi takjil itu bahasa Arabnya asalnya artinya menyegera berbuka. Itu ya. Tasaddaqu ala fuqaraikum wa masakinikum, bersedekahlah, perbanyaklah sedekah untuk orang-orang fakir dan orang miskin. Wa waqiru kibarakum, muliakanlah orang-orang sepuhmu, orang-orang senior, orang-orang tuamu. Warhamu sigharakum, sayangilah anak-anak kecilmu, orang yang lebih kecil. Wasilu arhamakum,
tautkanlah silaturahim, kuatkanlah atau sambungkanlah ya, tali persaudaraan di antara kalian. Wahfadhu alsinatakum, jaga mulut kalian. Wa ghuddu amma la yahillu an-nadhar ilaihi absarakum, jaga pandangan dari yang tidak layak. Wa amma la yahillu istima' ilaihi ansma'ukum, hal-hal yang tidak layak didengar, jaga. Wa tahannanu ala aitamin nasi tahanna ala aitamikum, maka sayangilah, perhatikan anak-anak yatim di sekelilingmu, maka nanti yatim-yatimmu akan diperhatikan. Kok yatim-yatimmu? Karena apa? Suatu hari kan kita wafat. Jadi anak-anak kita kan jadinya, anak cucu kita kan jadi anak-anak kita jadi yatim. Itu dia amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Bulan pendekatan diri kepada Allah. Ini jadi bunyi hadis-hadisnya saya terangkan, Ibu, saya terjemahkan. Wa tubu ilallahi min dzunubikum, bertaubatlah kepada Allah dari segala dosa-dosamu. Warfa'u ilaihi aydiyakum, angkat tanganmu untuk berdoa kepada Allah fi awqati salatikum, untuk waktu-waktu salatmu. Memang ngangkat tangan itu sunnah Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kata Rasul, kalau doa angkat tanganmu, wala taj'alu bi butuni aydiyakum. Jangan begini doanya. Begini doanya. Jangan begini. Ya. Fa inna afdhalu sa'ati yanzurullahu azza wa jalla wa fiha bi rahmati ila ibadihi, karena di hari-hari itu, di waktu-waktunya itu adalah waktu-waktu yang dilihat oleh Allah, diijabah oleh Allah. Yujibuhum idza najauhu, Allah akan ijabah ya, kalau mereka bermohon, berminta keselamatan. Wa yulabbihim idza nadauhu, Allah akan penuhi apa yang mereka seru. Wa yu'tihim idza sa'aluhu, Allah akan kasih apa yang mereka minta. Wa yastajibu lahum idza da'uhu, Allah ijabah doa-doa mereka. Terutama apa Bapak Ibu? Sahabat-sahabat melakukannya apa tuh? Kalau mau buka puasa nih, kalau bisa nih buka puasa, ajak beberapa keluarga yang lain. Kalau bisa ajak anak-anak yatim ikut berbuka puasa bersamamu. Sebelum berpuasa angkat doa. Itu saat yang mustajab. Saat yang mustajab. Gitu tuh. Jadi enggak setiap hari sih, mungkin di dalam satu pekan, satu hari, atau dalam satu bulan ada satu hari, ajak, biar cuma satu meja berdua bertiga orang diajak, ayo makan sama-sama. Itu dia anjurannya begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Atau kalau kita rasanya tidak sempat untuk menyajikan itu, nah ada kesempatan banyak, serahkan iftarnya ke masjid, biar masjidnya kemudian mengundang orang-orang yang membutuhkan, entah musafir, entah fuqara, entah masakin. Mereka menikmati, sehingga bulan Ramadan itu betul-betul bulan yang menyenangkan mereka, membahagiakan mereka. Senang sekali rasanya ada di bulan Ramadan. Itu yang diharapkan. Faedah bukan faedah nih, faedah istighfar dan salawat. Oh ya, sedikit Bapak Ibu. Tadi waktu memberi buka puasa ada doa. Ini yang kadang-kadang kita luput nih. Kan orang-orang jamaah mengantarkan iftar, ya, ta'jilil iftar, ya, makan makanan untuk ta'jil iftar, untuk berbuka puasa. Ternyata ada anjuran doa ini bagi para pengurus masjid, itu membalas dengan doa orang-orang yang memberi makan untuk berbuka. Doanya begini diajarkan Rasul. Saya lupa tadi, terlambat ini, saya nggak tuliskan di sini. Ya. Apa kata Rasul? Akala ta'amukumul abrar wa aftara bihi shaimun wa sallat alaikumul malaikah wa du'itum bainal malai. Nanti suatu saat saya boleh kirimkan itunya. Ya. Apa artinya? Itu ucapan dari pengurus masjid kepada yang memberikan. Semoga makanan Bapak Ibu yang ditaruh ini, yang diserahkan ini, nanti akan disantap oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, abror, orang yang baik. Dan semoga makanan Bapak Ibu ini
nanti akan dijadikan untuk berbuka puasa yang pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menyerahkan biar itu cuma teh manis atau air putih sekalipun, apalagi makanan, maka orang-orang yang berbuka puasa dengan makanan bapak ibu yang menyerahkan itu akan mendapatkan pahala yang persis sama, tak kurang sedikit pun dengan pahala yang dilakukan diperoleh oleh orang yang berpuasa. Pun demikian orang yang berpuasa enggak dikurangi sedikit pun pahalanya diberikan kepada yang memberikan buka puasa. Wasallat alaikumul malaikah. Oleh karenanya engkau hai orang-orang yang berbagi makanan di bulan Ramadan untuk memberi buka, semoga pula para malaikat ikut mendoakan keberkahan untuk Bapak Ibu semua. Bukan hanya kami, malaikat juga. Itu begitu. Sallat alaikumul malaikah. Wa du'itum bainal malak, dan nama kalian disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikatnya. Masya Allah. Tuh, gitu ya. Kan seperti kan biasanya kita kalau zakat fitri atau zakat fitrah kita nyebutnya ya. Kan itu zakat fitr itu kan begitu orang menyerahkan, lalu biasanya pengurus zakat yang mengatakan kan ajarukumullahu fima ataitum wa baraka fima abqaitum. Semoga Allah membalas apa yang kau kasihkan dan semoga Allah memberikan keberkahan pada harta yang disisakan. Gitu. Nah, ini juga ketika memberikan iftar juga begitu. Ini dia. Siapa orang yang memberi buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa yang mukmin fi hadzal syahr di bulan ini, kana lahu bidzalika, maka baginya orang yang memberi makanan itu lahu baginya bidzalika seperti itu pula pahalanya indallahi di sisi Allah, bahkan seperti idku nasamah, seperti sedang membebaskan satu budak. Dan itu luar biasa mahal harganya. Wa maghfiratan lima madha min dzunubihi, dan ampunan dari dosa-dosa yang telah berlalu. Qila ya Rasulullah falaysa kulluna naqdiru ala dzalik. Wahai Rasulullah, kami kan para sahabat mengatakan kami kan enggak semuanya mampu memberi buka puasa ya Rasul. Enggak bisa mungkin 10, 20, 30, 100 kotak nasi untuk memberi buka makanan kepada saudara-saudara kami yang berpuasa. Faqala, maka Rasul menasihatin, enggak usah banyak-banyak berbaginya kalau memang enggak mampu. Ittaqun nar, jauhkan dirimu dari api neraka. Walau bisyidqi tamratin, meskipun dengan satu biji kurma. Jadi kalau bapak-bapak punya kurma kan tradisi di sana, kalau di sini pastel juga boleh. Kan gitu ya. Bala-bala juga boleh. Apa juga boleh. Ittaqun nar walau bisyarbatin min ma'in, kasih biar satu teguk minuman, semoga tegukan minuman yang dimakan diminum oleh orang yang berbuka puasa menjadi pelapis diri kita dari api neraka. Masya Allah, tuh Bapak Ibu yang muliakan. Ini takmir masjid, ini gini tempel nih, yang gede-gede di depan masjid. Promosinya hadis Nabi begini nih. Oh gitu. Jadinya besok lah saya bukan satu teguk, 100 teguk, kira-kira gitu ngasihnya. Satu termos gitu. Ayuhan nas, man hasana minkum bi hadza syahr khuluquhu kana lahu jawaz 'ala sirati yauma tazilu fihi al-aqdam. Wahai manusia, siapa orang yang memperbaiki, melunakkan dirinya, melunakkan ya hatinya, yang berbuat baik kepada orang lain, semoga itu menjadi apa? Menjadi memudahkan dia bisa melewati as-sirat, di mana hari-hari di saat itu, di mana saat orang sedang melewati sirat tazillu, terpleset, maka orang-orang yang menggunakan Ramadan untuk memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, semoga itu menjadi wasilah nanti terselamatkan dari tergelincir di jalan atau di sirat. Janji dan ancaman. Man khaffafa hadza syahr amma malakat yaminuhu khaffafallahu alaihi hisabah. Dianjurkan sama Nabi, siapa yang di bulan ini membantu pelayan rumahnya untuk meringankan beban pekerjaannya, maka khaffafallahu alaihi hisabah, Allah akan ringankan hisabnya. Kalau nggak ada pelayannya berarti ibu rumah tangganya dibantu, bapak-bapak nih dibantu. Wa man kaffa fihi syarrahu kaffallahu anhu ghadabahu yaumil qiyamah. Siapa yang mencegah perbuatan buruk yang terjadi menimpa orang, maka dia akan dicegah oleh Allah dari murkanya di hari kiamat nanti. Wa man akrama fihi yatiman akramahu Allah yaumil qiyamah yauma yalqah.
siapa yang memuliakan anak yatim di bulan Ramadan, maka Allah akan muliakan dia pada hari di mana dia jumpa dengannya. Wa man wasala fihi rahimahu wasalahu Allahu bi rahmati yaumil qiyamah. Siapa yang menjalin silaturahim, menambah saudara di bulan ini, Allah akan sambungkan dengan rahmatnya di hari perjumpaan dengannya. Tetapi siapa yang memutuskan silaturahim justru di bulan Ramadan, maka Allah putuskan rahmatnya nanti di hari perjumpaan dengannya. Nauzubillah min dzalik. Ini pahala puasa, pahala ibadah. Siapa yang melakukan tatawu'a bi salatin, siapa yang melakukan salat sunnah, kataballahu lahu bara'atan minan nar. Ada dalam riwayat lain mengatakan siapa yang melakukan salat sunnah di bulan Ramadan, maka seakan dia melaksanakan salat, nilai pahalanya seperti salat wajib. Wa man ada fi fardhan kana lahu thawaba man ada 70 fardhah. Siapa yang melaksanakan satu ibadah fardu, ibadah wajib, maka baginya 70 kali ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Wa man aktsara fihi minas salati ala yataqallallahu mizanahu yawma tukhifful mawazin. Siapa orang yang memperbanyak bersolawat kepadaku di bulan Ramadan, maka Allah akan beratkan timbangannya di saat timbangan nanti. Jadi di antara zikirnya juga salawat, Bapak-bapak Ibu. Wa man ta'ala fihi ayatan minal Qur'an kana lahu mithlu ajri man khatamal Qur'an fi ghairihi minasyhur. Siapa orang yang membaca di bulan Ramadan biar satu ayat, maka seakan-akan nilai pahalanya seperti menghatamkan Quran di bulan luar Ramadan. Nah, insyaallah. Padahal bapak-bapak ibu-ibu semangat untuk bisa menghatamkan, gitu ya, di bulan Ramadan ini. Bulan pengampunan saya kira iya, udah ini. Oh, sebelum ini nih, bapak ibu. Kalau gitu kita baca dulu terakhir. Wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga pada bulan ini dibuka. Ini kan hadis, banyak ya riwayat hadis ini dalam hadis yang lain. Maka mintalah kepada Tuhanmu agar jangan ditutup dengan berpuasa. Abwaban niran mughallaqah, pintu-pintu neraka ditutup, maka mintalah kepada Allah, kan gitu, agar jangan dibukakan untuk kalian nanti di hari akhirat. Wa syayatin maghlulah, setan-setan terbelenggu, fas'alu rabbakum alla yusallitha 'alaikum, maka mintalah kepada Allah agar setan-setan tidak memperdaya kalian. Inilah Bapak yang muliakan, saya kira hal-hal pesan untuk memberi semangat kepada kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan datang ini kita mempersiapkan diri kita dengan ibadah yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Demikian, barangkali ada yang ingin tanyakan dari apa yang kami sampaikan, kami silakan. Baik, fadhal. Ada di depan, ada beliau. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita mendengar Ramadan, itu berarti penamaan bulan. Haram, terusnya sampai Zulhijjah. Nah, sistem penamaan Ramadan ini dan penamaan bulan yang kita kenal hari ini, rasa-rasanya itu sudah sangat dikenal sebelum Nabi diutus di Makkah itu. Tapi kalau ditarik ke belakang, apakah pada masa Nabi Isa alaihissalam penamaan bulan itu mulai dikenal? Atau sejak kapan nama-nama bulan ini? Kan Allah mengatakan di sisi Allah bahwa bilangan bulan adalah 12. Betul. Tapi penamaannya sejak kapan dikenal? Yang pertama. Yang kedua, Rasul hadis juga mengatakan tasihu, berpuasalah akan sehat. Walaupun ini hadisnya simpel, tapi rasanya banyak kajian yang bisa dibedah di situ. Makna sehat itu apa saja di dalamnya? Apakah Ustaz punya referensi, saran kepada kami pengurus masjid? Setidaknya kita punya melengkapi pustaka agar bisa menjadi referensi jamaah. Ini Ustaz. Makasih atas pertanyaannya. Sejak kapan penamaan bulan-bulan Arab itu? Allah SWT berfirman seperti yang beliau tadi sampaikan, petikan ayatnya di dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum, dan seterusnya.
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 dalam setahun. Itu disebut Itna asyara syahran, 12 bulan di dalam satu tahun. Dan itu kata Allah sudah Allah tentukan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Itu pertama itu. Tapi ulama berbeda pendapat, apakah jumlahnya betul 12? Tapi apakah nama-namanya seperti nama-nama itu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Itu yang menjadi perbedaan. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingat dalam kajian kita, dalam kajian kapan ya? Baitun Nubuwah, belum lama ini di masjid kita ini sini. Kita sedang bicara tentang silsilah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kan begitu. Terus pada kakek beliau yang kelima, kakek yang kelasnya kelima, namanya Kilab. Ketika kita bicara dengan ketika Abdullah dan Aminah itu menikah, ternyata ketemu pada kakek beliau itu Kilab. Dan kita baca biografi daripada siapa Kilab itu. Kilab itu kan, mohon maaf, itu nama julukannya, bukan nama asli. Kilab itu, mohon maaf, itu kan artinya anjing, mohon maaf ya, anjing. Tapi bukan nama asli itu. Mohon maaf saya lupa nama asli. Tapi Kilab itu karena beliau itu senengnya kalau berburu tuh dengan anjing yang paling cerdas, paling itu. Jadi anjing itu bagi sebagian orang itu, apalagi kan belum datang syariat Islam ya, belum ada najis, belum ada waktu itu kan. Itu orang-orang itu berburu tanda orang itu terhormat, tanda orang itu top itu dulu kalau berburu dengan anjing-anjing yang gagah-gagah. Nah, Kilab itu ternyata dalam salah satu biografi disebut salah satu peran daripada tokoh Kilab ini di masyarakat Quraisy, masyarakat Arab itu, bahwa beliaulah yang menentukan, menamai bulan-bulan Arab itu. Jadi kalau kita rujuk kepada ini nih, sirah Nabawi ini, setahu kami, sepengetahuan kami, nama-nama itu adanya paling tidak dicetuskan itu oleh Kilab daripada kakek Nabi yang kelima. Tapi itu berlaku hanya untuk bangsa Arab. Pertanyaannya, Nabi Isa kan bukan bangsa Arab, gitu Pak. Nabi Isa itu bangsa Yahudi, seperti itu. Nah, bangsa Yahudi itu adanya di Palestina, dan bahkan kalau kita baca lagi sejarah tentang penamaan bulan-bulan itu namanya beda, dan itu menggunakan kalau di nama-nama Januari, Februari, Maret, April itu diambil dari nama-nama dewa dan nama-nama raja-raja mereka. Seperti Agustus diambil dari nama Agustinus dan seterusnya. Jadi bulan-bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu berkaitan pula dengan Dengan aktivitas. Kenapa Dzulhijjah? Karena di bulan itu ada ibadah haji. Kenapa Dzulqa'dah? Karena orang persiapan haji, maka mereka istirahat. Kenapa Muharram? Di sisi lain dimuliakan, di sisi lain artinya dibatasi, diharamkan. Kenapa? Sepakat orang Arab. Karena orang Arab itu kan hobinya kan perang. Maka di bulan Muharram nggak boleh ada perang. Kenapa? Amankan orang-orang yang pulang dari ibadah haji, aman dia supaya nggak diganggu. Itu dia. Terus begitu setiap itu ada nama-nama, ada filosofi dari setiap nama bulan. Jadi mohon maaf, sejauh yang saya ketahui, baru yang saya ketahui ini, bahwa nama-nama bulan itu disampaikan atau dicetuskan gitu. Yang 12 ini, nggak tahu sebelumnya berarti, yang 12 bulan ini Muharram, Safar dan seterusnya itu oleh kakek Nabi yang kelima. Beliau namanya adalah Kilab. Selanjutnya selain dari itu nanti akan saya coba gali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Paling tidak seperti itu. Ramadan itu artinya apa Bapak Ibu? Panas, terik, membakar. Dan memang Ramadan itu suhu yang paling panas, sepanas-panasnya itu. Gitu ya. Itu di situ. Tapi paling tidak
Betul kata beliau. Jadi itu apa namanya mengendorse tadi ya, menginspirasi kira-kira begitu untuk pemberian nama-nama itu. Jadi ini mohon maaf ini jadi bahan bagi saya. Insya Allah suatu saat saya akan gali kaji lagi dari mana itu penamaan-penamaan bulan-bulan Arab itu kan itu. Sama juga nama-nama Indonesia, hari-hari Indonesia kan Pon, Pahing, Legit, apa itu kan juga orang tua kita kan seperti itu, para pendahulunya. Yang kedua, mohon maaf tadi, punten Pak Haji. Oh iya, sumu tasihhu. Berpuasalah kalian maka kalian sehat. Sehat yang dimaksud di situ, para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan begini. Ibadah itu, apalagi disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak dibawa ke ranah duniawi, gitu ya, ranah duniawi. Artinya bahwa semua ibadah tujuannya adalah kepada mardhatillah, ridha Allah. Maka pertama pendapat mengatakan tasihhu di situ sehat yang dimaksud utama adalah sehat jasmani, bukan jasmani, sehat rohani. Orang dilatih selama bulan Ramadan ini untuk lapar dan sebagainya, maka secara spiritual dia harus bertambah. Tapi kemudian orang-orang menggali juga itu bahwa puasa yang dilakukan seseorang itu ada efek positif bagi pribadi, bukan bagi fisik seseorang. Kalau beliau tanya rekomendasi apa, saya belum tahu persis nama bukunya apa, tapi saya kira banyak literatur yang berkaitan dengan itu. Atau ada salah satu bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu bukunya Tibun Nabawi. Itu masyhur ya, Tibun Nabawi. Salah satunya apa? Berobat dengan cara puasa. Puasa itu A, B, C, D, D. Terus berbekam itu A, B, C, D. Apa-apa saja cara Nabi berobat. Jadi itu bahwa kemudian orang-orang berpuasa jadi sehat. Penelitian dokter-dokter dan sebagainya ternyata mengatakan demikian. Bahkan katanya yang saya pernah baca, orang-orang yang penyakit mah itu insya Allah justru dia sehat dengan puasa. Itu ya tadinya kalau dia itu enggak puasa, justru kalau terlambat makan itu sakit, justru dengan puasa. Kenapa? Karena yang disentuh adalah hatinya, motivasi untuk beribadah, dan itu yang kemudian memberikan dalam medis itu hormon ya kebahagiaan, hormon semangat, itu yang kemudian menekan daripada kejadian atau timbulnya daripada tadi mah dan sebagainya. Saya kira itu, mohon maaf yang bisa saya sampaikan. Kalau selanjutnya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka persiapan puasa dan bulan Ramadan. Ini ada surat Al-Baqarah yang 180. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya pertanyakan di sini Pak, surat Al-Baqarah itu yang dipanggilkan orang-orang yang beriman. Apakah orang yang beriman ini termasuk orang yang Bapak bilang tadi ada hidayah dan taufik? Apakah termasuk kelompok taufik orang yang beriman? Padahal di mukadimah Rasul itu ya ayuhan nas, manusia yang dipanggil Pak. Kalau Allah yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua tadi Bapak bilang itu dalam satu bulan itu kan dibagi 3, rahmah, marifah, dan abdullah. Kalau menurut saya itu tujuannya supaya ini Pak, dalam bulan Ramadan itu jamaah kita jangan makin maju Pak. Kan 10 hari pertama ramai, 10 hari kedua maju. Jadi tujuannya untuk menstabil kan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi Bapak-bapak muliakan, yang kedua bahwa niatan hadis itu 10 hari pertama rahmah, 10 hari pertama maghfirah, 10 hari ketiga adalah itqu minan nar. Itu bagi sebagian peneliti hadis riwayatnya lemah. Bahwa tadi ada motivasi untuk seperti itu, ya mungkin seperti itu. Tapi bagi yang melihat hadis itu lemah,
gitu ya. Karena rahmat Allah di bulan Ramadan bukan 10 hari pertama saja. Sepanjang waktu isinya rahmat. Ampunan Allah bukan di 10 hari kedua saja. Terus jadi orang bilang, nantilah pas 10 hari kedua nanti saya minta ampun. Enggak, dari awal sampai akhir dan seterusnya. Jadi bagaimana cara melihatnya? Ada benarnya. Yang pertama tadi, kenapa panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu? Memang awalnya yang diminta adalah orang-orang yang beriman. Bahwa orang yang beriman itu kehilangan taufiknya atau tidak mendapatkan taufiknya karena tidak berusaha, itu terkembali kepada masing-masing. Maka ayat di dalam surat Al-Isra, wa man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla 'alaihi, dan seterusnya. Dan siapa orang yang meraih hidayah, mencari hidayah, mengusahakan hidayah, maka usaha mendapatkan hidayah itu manfaatnya baginya. Allah sudah kasih bulan Ramadan tapi enggak diisi dengan sebaik-baiknya, maka sayang sekali. Berarti dia tidak yahtadi, dia menunggu hidayah. Tidak, jangan tunggu, usahakan. Ayo ikhtiar. Begitu kira-kira. Yang terakhir, monggo. Sebelum ada yang terakhir. Sebelum terakhir, kami ingin informasikan di antara Bapak Ibu ada kesempatan ini kami dari pesantren Yashfa mengumumkan dan menyampaikan jika di antara Bapak Ibu ada yang ingin ikut bersama-sama untuk ini ada wakaf pembebasan tanah di pesantren kami sedang merintis untuk pembebasan tanah. Silakan yang berminat di antara Bapak Ibu, kami sedang membebaskan ada 300 meter tanah, baru sebagian terbebaskan, ada kesempatan untuk berwakaf tanah untuk pembebasan di pembangunan pesantren Yashfa, pesantren Tahfidz Yashfa. Kalau Bapak Ibu yang berminat silahkan di Bank Syariah Indonesia di nomor 999 830 8310 atas nama Amal Sosial Yatim dan Wafa atau Yashfa. Jadi Yashfa ada singkatan Yayasan Amal Sosial Yatim dan Wafa. Kami menampung anak-anak menghafal Quran dari kalangan anak-anak duafa, para yatim yang berada lokasinya di daerah ini Bapak Ibu nih, di Panunggalan Utara, Pinang, Kota Tangerang. Silakan barangkali nanti suatu saat ada saudara, ada keluarga yang berminat untuk mengisi di bulan Ramadan ini mungkin, atau zakat malnya akan disampaikan untuk ikut serta wakaf ini, kami sampaikan jazakumullah khairan katsira. Begitu kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya, berkahi keluarga kita, berkahi apa yang Allah anugerahkan kepada kita, dan Allah kuatkan iman Islam kita. Allah berikan hidayah dan taufiknya untuk kita sehingga bisa mengisi Ramadan yang akan tiba ini dengan sebaik-baiknya. Allah jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita dan keluarga kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah istajib du'ana, yassir lana umurana, awsil amalana, balligh maqasidana, irham mautana, washfi mardana, wa taqabbal da'awatina, waqti hajatina bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.